Prinsip universal berkat, Ibrani 7 ayat 7. Memang tidak dapat disangkal bahwa yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Pernahkah saudara memperhatikan bahwa dalam setiap budaya, orang tua memberkati anak-anak mereka, bukan sebaliknya? Imam memberkati jemaat, raja memberkati rakyat, guru memberkati murid. Pola ini begitu universal hingga terasa aneh jika dibalik. Inilah yang diungkapkan dalam Ibrani 7 ayat 7 dengan tegas, dan tanpa bantahan yang lebih rendah diberkati oleh yang lebih tinggi. Sudah prinsip ini bukan sekedar observasi budaya, tapi kebenaran spiritual yang mendasar, yang menembus batas waktu dan ruang. Penulis Ibrani menyajikannya sebagai aksioma yang tidak memerlukan pembuktian, kebenaran yang begitu jelas sehingga siapapun yang mendengarnya akan mengangguk setuju. Frasa, tanpa bantahan, tidak dapat disangkal, menekankan sifat tak terbantahkan dari prinsip ini. Ini bukan opini pribadi, tapi realitas universal yang diakui semua orang. Nah, ketika kita memahami prinsip ini, pertemuan Melkisedek dengan Abraham mendapat sebuah pencahayaan baru yang mengejutkan. Abraham bukanlah orang sembarangan, ia adalah bapa bangsa Israel, penerima janji-janji Allah dan salah satu tokoh terbesar dalam sejarah keselamatan. Tapi ketika Melkisedek memberkatinya, hierarki spiritual menjadi jelas. Melkisedek menempati posisi yang lebih tinggi daripada Abraham. Ini bukan tentang martabat personal, tapi tentang otoritas spiritual dalam sistemnya Allah. Konsep berkat dalam Alkitab jauh lebih dalam dari sekedar ucapan baik atau formalitas sosial. Berkat adalah transaksi spiritual yang sangat mendasar, di mana sang pemberkati berfungsi sebagai saluran berkat Allah, saluran nikmat Allah yang diberikan kepada penerima. Untuk dapat memberkati seseorang harus memiliki otoritas spiritual untuk melakukannya. Dia berdiri dalam posisi yang memungkinkan dia sebagai mediator atau mediasi antara Allah dan manusia. Saudara, prinsip ini memiliki aplikasi yang luas dalam kehidupan spiritual kita. Setiap kali kita menerima berkat dari seorang pelayan Tuhan, guru rohani atau pemimpin spiritual, kita secara implisit mengakui otoritas spiritual mereka. Namun yang terpenting, prinsip ini mengarahkan kita kepada Kristus sebagai sumber ultimat dari segala berkat. Jika yang inferior diberkati oleh yang superior, dan jika Kristus adalah imam besar kita yang memberkati kita, maka Kristus harus menempati posisi tertinggi dalam hierarki spiritual. Kebenaran ini memberikan perspektif yang tepat tentang hubungan kita dengan Kristus. Kita bukan rekan yang setara dengan Kristus, tapi kita penerima berkat-Nya. Posisi ini bukanlah merendahkan, tapi justru mengangkat. Kita diangkat melalui berkat-Nya dari yang inferior menjadi anak-anak Allah. Dalam Kristus, hierarki spiritual bukan tentang penindasan, tapi tentang kasih karunia yang mengalir dari atas ke bawah. Prinsip universal ini juga menjelaskan kenapa dalam ibadah Kristen pendeta atau imam memberikan berkat kepada jemaat. Mereka melakukannya bukan karena superioritas personal, tapi karena otoritas fungsional yang diberikan Allah. Mereka berdiri sebagai representasi Kristus, menyalurkan berkat-Nya kepada umat Allah. Yang mengagumkan adalah bahwa Kristus sebagai yang superior tertinggi rela turun menjadi manusia untuk memberkati kita. Ia yang berhak menerima segala hormat justru memberikan berkat kepada yang inferior. Inilah kasih karunia yang luar biasa. Yang maha tinggi memberkati yang sangat rendah. Yang kudus memberkati yang berdosa. Yang kekal memberkati yang fana. Nah, saudara, ketika kita memahami prinsip ini, hati kita seharusnya dipenuhi rasa syukur dan kerendahan hati. Kita menyadari posisi kita yang sesungguhnya sekaligus mengalami keagungan kasih karunia Allah yang mengangkat kita melalui berkat Kristus. Mari kita berdoa. Bapa yang Maha Kasih, kami bersyukur atas prinsip berkat yang Engkau tetapkan dalam ciptaan-Mu. Terima kasih karena melalui Kristus Yesus, Imam Besar yang sempurna, kami menerima berkat yang tak terhingga, meskipun kami tidak layak.
Jadikan kami rendah hati untuk menerima berkat-Mu dan setia dalam menyalurkan berkat kepada sesama. Tolong kami mengakui otoritas Kristus dalam hidup kami dan hidup dalam rasa syukur atas kasih karunia-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin.